Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Etika Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai etika dan organisasi. Kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Oktavia Anggun Kurniawati, dengan NIM 19.123.1008. Dan yang kedua ada Rahmat Hardiansyah dengan NIM 19.123.1034. Dan yang ketiga ada Elsa Nurul dengan NIM 19.123.1058. Baik, langsung saja. Velasquez 2018 mengutarakan mengenai 3 model organisasi dalam hubungannya dengan etika. Yang pertama ada model organisasi rasional, dan yang kedua ada model organisasi politis, dan yang ketiga ada model organisasi peduli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model yang pertama, yaitu model organisasi rasional. Model organisasi rasional yang memiliki karakteristik adanya hierarki yang bersifat formal. Model ini bergantung pada hubungan kontraktual antara pemberi kerja atau employer dengan tenaga kerja atau employee. Pihak pemberi kerja menyediakan gaji dan kondisi kerja yang layak untuk para tenaga kerjanya. Sedangkan untuk para pihak tenaga kerja diwajibkan untuk patuh terhadap aturan yang ada pada organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Berikut ini tindakan-tindakan yang dianggap sebagai hal yang melanggar etika, yaitu ketika pihak tenaga kerja melanggar aturan ketaatan terhadap organisasi, di mana para pegawai dilarang untuk melanjutkan suatu penilaian atau pengambilan keputusan ketika ia sedang berada dalam posisi konflik kepentingan. Pegawai juga dilarang menerima reward atau hadiah yang akan membuat penilaian tidak wajar. Misalnya itu seperti pegawai bank pada bagian kredit yang dijanjikan oleh calon nasabah akan menerima fee apabila pengajuan kreditnya diloloskan. Kemudian pegawai juga tidak boleh membocorkan informasi yang bersifat rahasia dari sebuah organisasi. Semua hal tersebut bertentangan dengan etika dan pada akhirnya akan menggagalkan tercapainya tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Namun di sisi lain, pihak pemberi kerja tidak boleh gagal membayar gaji kepada para pegawainya. Tidak boleh membayar gaji di bawah upah minimum yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, pihak pemberi kerja wajib menjamin keamanan lingkungan kerjanya. Dan apabila ada potensi resiko, pegawai berhak untuk mengetahui terlebih dahulu. Maka dengan demikian, hubungan yang bersifat kontraktual ini semestinya bersifat setara, adil, dan harus memperhatikan aspek kewajaran atau equal justice and fair. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rahmat. Baiklah, selanjutnya model organisasi politis. Model organisasi politik atau political organization berfokus tentang adanya persaingan dan konflik antar kelompok dalam organisasi. Pada prakteknya memang banyak terjadi persaingan antar kelompok, sehingga model organisasi politis lebih bisa menggambarkan organisasi yang sesungguhnya dibandingkan model organisasi rasional yang bersifat idealis. Model organisasi politis menunjukkan adanya persaingan antar koalisi kekuasaan yang berkembang dalam organisasi. Dalam model organisasi politis ini terdapat proses di mana individu atau kelompok menggunakan taktik kekuatan untuk bersaing mencapai tujuannya. Yang ketiga ada model organisasi peduli. Model organisasi peduli atau caring organization menunjukkan karakteristik adanya kepedulian pihak organisasi terhadap karyawannya. Model organisasi peduli ini berfokus pada aspek-aspek organisasi yang berhubungan dengan hubungan kepedulian interpersonal yang dibentuk oleh karyawannya. Dalam model organisasi peduli sangat menunjukkan aspek kemanusiaan. Nah, untuk fokus utama organisasi peduli ini adalah pada manusia, bukan keuntungannya. Kepedulian merupakan tujuan organisasi dan bukan sekedar sarana organisasi untuk memacu produktivitas.
terkait isu-isu etika yang berhubungan dengan model organisasi peduli ini biasanya tentang seberapa banyak kita peduli terhadap orang lain. Kadang juga kepedulian kita terhadap seseorang dapat berakibat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Velasquez memberikan contoh kasus seseorang yang sangat peduli terhadap rekan kerjanya. Namun, rekan kerjanya ini melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Nah, disinilah terjadi dilema antara keinginan dan kepedulian untuk melindungi seseorang dengan rasionalitas untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum tersebut. Organisasi yang terlalu peduli dengan karyawannya juga sering tidak memikirkan kelangsungan kehidupan organisasi. Misalnya saja, terlalu merasa kasihan terhadap para pekerja sehingga tidak melakukan pengurangan pekerja di saat beban perusahaan sangat berat. Nah, pada akhirnya berakibat kebangkrutan perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi etika dan organisasi. Apabila ada kurangnya atau ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.